Kita bersyukur pagi hari yang berbahagia ini masih dibisakan melalui wasilah Tuan Syekh untuk ikut sama-sama di acara yang sangat mulia, acara Manaqiban. Semoga Allah jaga keistiqomahan kita untuk senantiasa membersamai Pangarsa Abah di dalam menjaga amaliyah mursyid ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam manqabah bulan Sya'ban ini bacakan bahwasanya Hadratus Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau diriwayatkan luar biasa oleh salah satu khadim beliau, disaksikan beliau ini sholat subuh dengan wudhu isya. Jadi sholat subuh dengan wudhu isya itu kalau menurut penyaksian khadim beliau selama 40 tahun. Artinya dalam hitungan yang sangat lama beliau, Masya Allah. Di antara hikmah yang bisa kita petik, beliau mengajarkan kepada kita para pecintanya, apalagi kita sebagai murid-murid Tuan Syekh Hada Zaman Pangarsa Abaos, kita yakini itu pun amalan Pangarsa Abah setiap malam, bahkan setiap hari. Yang mesti kita lakukan bukan hanya dalam toriko ini, yakni menjaga wudhu dohir. Kalau wudhu dohir itu menggunakan air yang kita ketahui, yang kita basuh, baik yang wajib ataupun sunnah. Dan itu semua juga untuk menggugurkan dosa-dosa kecil yang menempel di dalam jasad kita. Namun di dalam thariqah kita diajarkan bukan hanya sekedar menjaga atau senang dengan wudhu dohir, tapi mesti kita juga memperhatikan bagaimana tentang wudhu batin. Bagaimana caranya? Wudhu batin adalah dengan zikir, tidak ada cara lain. Sebab kalau wudhu dohir dengan air menggugurkan dosa kecil, untuk menggugurkan dosa besar dengan wudhu batin, yakni dengan zikir. Maksudnya dengan talqin zikir dari Syekh Mursyid. Nah, dengan cara tersebut, maka kita bisa sempurna wudhunya, wudhu dohir dan batin. Kalau yang saya pernah dengar dulu saat ada satu riwayat, itu ada ulama seorang soleh di Hadramut namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini beliau diceritakan seorang wali yang luar biasa, bahkan kalau di kalangan Ba'alawi para habaib, beliau ini mengarang salah satu kitab maulid namanya Simtud Duror. Sejak kecil ini dalam riwayat beliau ini sangat taat kepada ibundanya. Ada satu riwayat, ada seorang murid katakanlah di dalam halaqah majelisnya itu bertanya kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau bertanya, wahai Habib Ali, saya mau tanya satu amalan, mengapa engkau bisa diangkat derajatnya begitu mulia sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa amalan yang kau laksanakan? Di antara begitu banyak amalan. Maka ada satu kisah yang luar biasa yang beliau katakan. Ada satu amalan yang aku dapati dari ibuku katanya. Jadi dulu ketika kecil, kata Habib Ali cerita sama salah satu jamaah atau ikhwan lah katakanlah, beliau ini ketika kecil itu selalu tidur sama ibunya. Nah, ketika sebelum tidur, Habib Ali, ibunya Ibunda Habib Ali ini, wanita soleha, selalu mengatakan begini, wahai Ali anakku, sebelum kamu tidur, jangan sampai tidak wudhu. Satu, wudhu dohir maksudnya. Nah, setelah beliau berwudhu, berbaring di tempat tidur, katakanlah, ibunya berbisik, wahai Ali, kamu jangan pernah tidur kecuali hatimu bersih daripada membenci manusia, daripada permusuhan. Maksudnya jangan pernah dalam hatimu ketika kamu memejamkan matamu, kamu masih menaruh kebencian atau rasa sakit kepada manusia. Maka ibu berpesan, setiap kamu tidur, maafkan seluruh kesalahan siapapun yang menyakitimu atau menyinggungmu di hari ini, kata beliau. Dan setiap hari dilakukan oleh Habib Ali. Dan pesan ibunya selalu seperti itu. Bersihkan hatimu setiap kamu mau tidur. Terus jangan sampai ada permusuhan setitik pun, kebencian dengan siapapun dan apapun juga. Khususnya di hari ini yang telah kamu lewati. Dan belum melaksanakan itu semua. Maka beliau bercerita kepada jamaah yang bertanya ini, beliau mengatakan mungkin itu salah satu amalan yang membuat aku diangkat derajat oleh Allah. Karena setiap tidur khususnya aku tidak boleh membenci siapapun. Bahkan aku mesti wajib memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku di hari ini.
atau mungkin menyinggung perasaanku. Itu di antara amalan beliau. Artinya beliau menjaga wudhu dohir dan batin diajarkan oleh ibundanya. Nah, di antara hikmah yang kita dengar dari Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau diangkat derajatnya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitupun Pangersabah. Maka kisah itu Habib Ali tadi, setelah saya ikut dengan Pangersabah, artinya kita menjadi ikhwan, menjadi catatan penting bahwasanya ikut pangersa Abah kita dilatih sebagaimana riadohnya para wali-walinya Allah. Kalau dulu saya condong kepada para habaib, para ulama, khususnya kisah-kisah yang tadi. Namun saya belum menemukan sosok manusia atau seorang guru pembimbing yang mampu mendidik bukan hanya zahir namun batin kita. Yang mampu memberikan ilmu atau contoh bagaimana kita bukan hanya menjaga wudhu dohir tapi wudhu batin. Ternyata setelah ketemu Hadratus Syekh Pangarsa Abaos, kisah-kisah wali terdahulu yang mungkin pernah saya dengar dari beberapa guru saya dan saya baca sendiri di beberapa riwayat kita para orang-orang soleh, ternyata setelah ketemu Abah kita baru melihat inilah sosok manusia suci. Inilah manusia soleh di kolong langit, pimpinan para wali-walinya Allah yang mencontohkan begitu indah bagaimana cara menjaga wudhu dohir dan batin. Bukti Pangersa Abau selalu menjaga wudhu dohir dan batin. Wudhu dohir kita lihat, tidak pernah saya sekalipun melihat Hadratus Syekh Pangersa Abah bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Selalu ketika ada akhwat yang bersalaman dengan beliau, mesti beliau langsung menjaga tangannya atau tubuhnya dari gesekan atau bersentuhan. Itu kan diantaranya belum menjaga wudhu dohir. Nah, wudhu batin beliau kita lihat. Siapa saja yang datang kepada beliau, mau pejabat, konglomerat, mau bertitel ataupun tidak, orang awam, orang biasa seperti saya dan kita semua yang hadir, orang awam kepada Hadratus Syekh, beliau memandangnya sama. Tidak diistimewakan. Bahkan beliau memandang dengan rahmat penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan walaupun secara zahir berapa banyak kita lihat para preman, para orang-orang yang ditato full dari mulai wajah sampai kaki katakanlah berlumuran dengan gambar tato, tapi tetap Hadratus Syekh tidak membedakan mereka semua. Itu membuktikan di antaranya betapa mulia Hadratus Syekh Pangersa Abaos menjaga kesucian hatinya. Sekarang kita lihat di media sosial, berapa banyak cacian, ribuan manusia, orang-orang di luar sana yang mencaci maki Guru Agung Pangersa Abah. Tapi lihat lisan beliau, apakah pernah membalas dengan cacian? Lihat perilaku beliau, apakah ada yang berbeda dari sebelumnya? Tidak ada. Lisan beliau tetap suci, kolbu beliau senantiasa terhubung dengan Allah dan terjaga kesuciannya. Maka inilah ibu bapak yang dirahmati Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam riwayat bulan Sya'ban ini diantaranya 40 tahun menjaga wudhu tersebut, wudhu isya maksudnya, sholat subuh dengan wudhu isya, itu menandakan setiap malamnya beliau diantaranya selalu bersih suci, artinya setiap hari beliau menjaga wudhu dohir dan batin. Kalau para ulama menjaga wudhu dohir itu sudah sangat ya makanan keseharian beliau, namun untuk menjaga kesempurnaan kesucian jiwa kita, maka kita mesti selalu senantiasa riyadhah menjaga kesucian batin kita. Sebagaimana riyadhah menjaga kesucian batin adalah prasangka. Nah, kalau Hadratus Syekh Pangersa Abah mengatakan, siapa yang baik prasangkanya, maka suci jiwanya. Dan jika buruk prasangkanya, maka kotor jiwanya. Nah, jadi menurut Hadratus Syekh Pangersa Abaos, husnudzon atau prasangka baik itu merupakan riyadhah. Riyadhah menjaga wudhu batin. Nah, sebab kalau kita tidak menjaga riyadhah wudhu batin, maka tidak sempurna wudhu kita. Dan salik atau ikhwan seorang murid itu diperjalankan oleh mursyidnya, seringkali mungkin diperjalankan kepada yang salah, tapi untuk benar. Diperjalankan kepada hal yang buruk, tapi untuk menjadi baik. Namun ketika dia selalu melindungi, menjaga dirinya dari prasangka buruk atau suudzon, tegas Pangersa Abah, maka seorang murid itu selalu menjaga wudhu batin. Dan dengan demikian, seorang yang senantiasa menjaga wudhu zahir dan batin, orang tersebut seseorang yang telah sempurna wudhunya. Biwudhu intam. Jadi wudhu yang sempurna. Inilah riyadhah yang terus dilaksanakan, diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir
dan oleh pangresa Abbas Tuan Syekh fi hadza zaman dan diikuti oleh kita semua. Maka ibu kami dirahmati Allah, di antara hikmah yang kami sebutkan tadi, ini mesti kita jaga. Maka mulai malam ini atau hari ini, detik ini, mari sama-sama kita ikut pangresa Abbas untuk bukan fokus menjaga wudhu dohir, yakni tapi juga menjaga wudhu batin. Kalau wudhu dohir tadi diantaranya syariatnya jangan sampai kita lepas wudhu. Artinya kalau kata Abah, batal wudhu lagi. Apalagi kalau keluar rumah, kan mesti sudah disunahkan kuat, diwajibkan oleh Abah, jangan sampai keluar rumah kalau tidak punya wudhu. Nah, kalau batal gimana? Maka cepat-cepat kita perbaharui wudhu lagi untuk menjaga kesucian jiwa. Dan yang paling penting tadi wudhu batin, istiqomah mengamalkan amaliyah. Mursyid ini dikejar dan khofi untuk menjaga wudhu batin. Dan ketika malam hari, maka paling tidak kita merenungkan sedikit sebelum tidur, ketika setelah dikir amaliyah mursyid malam, dan kita mungkin ingin istirahat berbaring di tidur tempat tidur kita, maka mari bersihkan kolbu kita semua sebagaimana Syekh Abdul Qadir dan para ulama yang tadi kami ceritakan untuk menjaga kesucian jiwa mereka sehingga setiap malam hari ketika dia menutup mata tidak membawa kebencian, permusuhan atau sakit hati kepada siapapun. Bahkan mungkin yang telah hari ini menyakitinya telah dia maafkan, telah dia ridhoi. Dengan seperti itu, maka insya Allah para murid-murid Hadratus Syekh Pangresa Abbas, kita semua para salik yang sedang dan akan selalu meniti jalan spiritual kesucian jiwa ini, selalu terjaga dalam kebersihan dan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai siapa mereka? Orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan, membersihkan dirinya, baik dengan dohir dan batin. Nah, caranya sudah kita punya, tinggal kita istiqomahkan saja. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.